Lurus nggak? Kurang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini setelah sekian pekan kita libur, ya dikarenakan kita baru menyelesaikan ya ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan seluruh amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sudah berlalu ini, ya baik itu dari puasa kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita, salat tarawih, salat malam kita, infak, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ya amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semestinya juga kita setelah bulan Ramadan ini hendaknya ada kelanjutan. Ya, ada kelanjutan dari amal soleh yang sudah rutin kita lakukan di bulan Ramadan. Dalam artian jangan sampai selesai Ramadan selesai juga amal soleh yang sudah rutin kita lakukan di dalam itu. Ya, jadi kurang tepat seperti itu. Jadi kalau di bulan Ramadan kita full puasa 30 hari, mari di bulan Syawal ini juga ada puasanya. Bagi para jamaah yang mungkin belum menyelesaikan puasa Syawal, masih ada kesempatan. Ya, keutamaannya luar biasa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama saja dengan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, salat malam misalnya. Kalau di bulan Ramadan tiap malam kita salat tarawih, bahkan mungkin ada yang menambah dengan salat malam. Maka mari di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya
ada kelanjutan dari ibadahnya. Begitu pula baca Quran dan yang lainnya. Ya, jadi jangan sampai ibadah-ibadah tersebut berhenti dengan berlalunya bulan Ramadan. Karena ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilakukan dengan kontinu, dengan terus-menerus, dengan istiqomah. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Yang artinya sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan dengan rutin, dengan terus-menerus, dengan istiqamah walaupun jumlahnya sedikit. Tapi ada kelanjutannya, terus-menerus dilakukan. Nah ini. Dan ini juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Yang artinya kalau Anda selesai dari sebuah ibadah, maka bersemangatlah untuk melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Sampai kapan? Ya sampai kita diwafatkan olehnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan di sini maksudnya adalah kematian. Ya, karena sejatinya dunia ini adalah negeri tempat kita beramal. Ad-dunya darul amal. Maka seorang mukmin, seorang muslim harus terus berusaha beramal, terus berusaha mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian itu datang menjemputnya. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada kajian-kajian kita di malam Ahad ini kita akan bacakan dua kitab secara bergiliran. Kalau pekan ini insyaallah malam ini kita bahas tentang Kitabul Adab, itu tentang adab-adab syar'iyyah. Nanti pekan berikutnya kita bahas At-Tauhid Al-Muyassar. Ya. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sini kaitan dengan Kitabul Adab, beliau menyebutkan tentang madkhal ilal adab asy-syar'iyyah. Jadi muqaddimah ya kaitan dengan adab-adab syar'iyyah. Kata beliau, al-ilmu syar'i wal adabu syar'i kilahuma yata'allaqu bil 'amal. Fal ilmu mabda'ul 'amal wa asasuhu wal adab zinatul 'amal. Jadi ilmu syar'i dengan adab-adab syar'i kedua-duanya berkaitan dengan amal. Dan kedua-duanya semestinya ya dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Kadang ada sebagian orang dia Masya Allah dari sisi ilmunya luar biasa, tapi adabnya jauh dari adab yang syar'i, jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orangnya Masya Allah misalnya dari sisi kepintarannya, dalil-dalilnya luar biasa, tapi orangnya tidak bisa menjaga mulutnya misalnya. Ya, suka mengumpat, suka menyambat, suka melaknat orang lain. Enggak benar kayak gitu. Ya.
Atau sebaliknya juga kurang pas. Ada orang adabnya bagus tapi ilmu sangat minim. Nah, ini juga tidak pas seperti itu. Jadi kedua hal ini semestinya dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Itu ilmu syar'i dan adab-adab syar'i, sehingga sempurna pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena selain kita dianjurkan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hidup ini juga diperintahkan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Ya. Kemudian kata beliau, fal ilmu mabda'ul amal wa asasu. Jadi ilmu itu adalah pondasi dari sebuah amalan dan asasnya. Jadi setiap amalan yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu. Makanya dalam kitab-kitab para ulama kita selalu mengingatkan tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Keharusan untuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Awali dengan ilmu. Ya, jangan sampai kita itu beramal tanpa ilmu. Karena seringkali orang yang beramal tanpa ilmu itu amalannya tertolak. Ya, amalannya sia-sia. Dan memang mustahil seorang hamba itu bisa sempurna dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Ya, makanya Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk belajar, khususnya belajar ilmu agama ini. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi faridah itu wajib. Ya, kewajiban bukan pilihan. Ini harus, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah harian kita. Ya, ilmu bagaimana tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW wajib kita pelajari. Ilmu bagaimana bersuci, bertoharah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW wajib kita pelajari. Begitu pula ilmu kaitan dengan akidah, itu juga wajib kita pelajari. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita beriman kepada Allah, itu sebuah kewajiban. Karena kadang ada sebagian orang kalau dalam perkara dunia itu luar biasa pakar, ahli dia kalau dalam masalah dunia. Giliran dalam masalah ilmu agama, ya, padahal itu masalah-masalah yang berkaitan dengan amaliyah hariannya, itu dia nggak pernah mengupdate-nya, ya, tidak pernah memperbaiki ya ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ada ya sebagian orang sudah umurnya sudah lanjut usia, tapi sholatnya masih jauh dari kata sempurna. Alhamdulillah masih semangat sholat, tapi perlu juga diperbaiki tata cara sholat. Ya, kadang ulun lihat sendiri, anak sholatnya cepat sekali, ya, belum sempurna rukuknya sudah i'tidal, belum sempurna i'tidal berdirinya sudah sujud. Padahal tumakninah dalam sholat itu rukun. Ya, dan itu sudah lanjut usia seperti itu, masih seperti itu sholatnya, tidak mau diperbaiki begitu. Ini kesalahan fatal seperti itu. Ya. Jadi
Kata beliau di sini, fal ilmu mabda'ul amal wa asasu. Ilmu itu adalah pondasi dari sebuah amalan. Jadi agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, itu harus dengan ilmu, ditambah lagi dengan ikhlas. Dan ilmu yang dimaksud tentunya adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal adabu zinatul amal. Jadi kalau ilmu itu adalah pondasi dari sebuah amalan, maka adab itu adalah hiasan bagi amalan itu sendiri. Ya, maka alangkah mulianya kalau seseorang dia ilmunya Masya Allah, ditambah lagi adabnya luar biasa. Ya, tapi kalau seorang hanya ilmu yang bagus tapi adabnya kurang bagus, nah itu kurang sempurna. Karena adab itulah yang akan menghiasi amalan seseorang itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu seorang sahabat ya radhiyallahu taala anhu, itu Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan ta'addabu thumma ta'allam. Ya, perbaikilah adab-adab kalian, kemudian belajarlah kalian. Ini kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak, dan berkata Abdullah ibn al-Mubarak, la yanbulu ar-rajulu bi naw'in min al-'ilm ma lam yuzayyin 'amalahu bil adab. Bahwasanya ya tidak dikatakan seorang itu betul-betul faham dengan sebuah ilmu, ya, tidak dikatakan seorang itu betul-betul ahli, betul-betul pakar dalam sebuah ilmu sampai dia menghiasinya dengan adab. Ini kata siapa? Kata Abdullah ibn al-Mubarak. Jadi adab itulah yang akan menghiasi ilmu seseorang itu. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sini beliau menyebutkan sebuah bait syair. Kata beliau, likulli syai'in zinatun fil wara. Jadi segala sesuatu itu memiliki perhiasan, memiliki hiasan. Wa zinatul mar'i tamamul adabi. Dan hiasan yang ada pada diri seseorang itu adalah sempurnanya adabnya. Itulah akan menjadikan orang itu ya memiliki wibawa di hadapan orang lain. Ya, kapan? Ketika dia memiliki adab. Qad yashraful mar'u bi adabi fina wa in kana wadi'an nasab. Kata beliau, terkadang seorang itu dimuliakan oleh orang lain. Terkadang seorang itu dikagumi oleh orang lain, bukan karena hartanya yang melimpah ruah, bukan karena jabatannya yang tinggi, tapi karena adabnya, karena akhlaknya yang mulia. Ya, itu yang menjadikan orang memuliakan dia. Itu menjadikan dia memiliki wibawa di hadapan orang lain. Nah, ini menunjukkan kepada kita perlunya kita belajar adab dan mengamalkannya. Kemudian kata beliau, fal adabul muqtarinu bil ilmi huwa sulukul anbiya. Jadi adab yang diiringi dengan ilmu atau ilmu yang disertai dengan adab, inilah dia suluk yang diamalkan oleh para nabi dan rasul.
Maka lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya, paling tinggi adabnya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau adalah seorang yang terkenal sebagai As-Sadiqul Amin di kota Mekah. Seorang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang mulia akhlaknya, seorang yang tinggi adabnya. Dan Nabi SAW dimuliakan ya di Mekah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang agung dan mulia. Ini panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perlu kita pelajari bagaimana adab-adab yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Karena sumber dari adab syar'i, sumber dari akhlak yang syar'i itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana akhlaknya beliau. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah akhlak beliau itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, akhlak beliau itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi ibarat kalau ada orang mengatakan kamus berjalan, kalau ada orang dia hafal misalnya isi kamus bahasa Arab sehingga apapun yang ditanya tentang bahasa Arab dia paham karena dia orangnya pakar dalam bahasa Arab. Kita katakan orang ini kamus berjalan. Nah, Nabi SAW ya bisa kita katakan Al-Quran yang berjalan. Artinya apa? Tindak tanduk beliau, adab beliau, akhlak beliau adalah cerminan aplikasi dari Al-Quran itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sumber dari adab syar'i, sumber dari akhlak yang syar'i itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena terkadang ya, para jemaah sekalian, ada adab-adab, ada akhlak yang mungkin bagi sebagian orang itu baik, tapi ternyata berdasarkan dalil itu nggak baik, sehingga kita harus menjauhinya. Contoh misalnya sujud untuk menghormati orang tua, boleh apa enggak? Ya, seseorang ya dia baru pulang dari rantauan, ketemu orang tuanya langsung sujud untuk menunjukkan kebaktiannya. Mungkin dari sisi ini kita anggap, wah, Masya Allah, anak ini berbakti sekali sama orang tuanya, sampai ketemu langsung sujud di hadapannya. Ya, bagi sebagian orang mungkin dianggap baik, tapi ternyata menurut dalil yang ada itu nggak baik, nggak benar, karena bertentangan dengan dalil. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, berarti boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena Nabi mengatakan seandainya boleh, berarti enggak boleh. Jadi kata Nabi SAW, seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan suruh seorang istri untuk sujud kepada suami. Kenapa? Karena besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh. Kenapa? Karena itu terlarang. Ya. Begitu pula sujud kepada orang tua, walaupun tujuannya sekedar untuk menghormati, nggak boleh. Begitu. Walaupun sebagian orang menganggap itu baik.
Tapi secara adab syar'i itu tidak sejalan dengan dalil. Contoh lain misalnya, ya ada sebagian orang, bahkan ini sangat disayangkan, dipraktikkan di sebagian pesantren. Ya, kalau ketemu kiainya dia ngesot pas ketemu kiai. Ya kayak orang-orang raja zaman dahulu kan, ketika mau ketemu raja beberapa meter sebelum itu harus ngesot. Mungkin dari sisi anggapan orang itu kan bagus, baik, memuliakan orang besar, memuliakan raja, memuliakan kiai, memuliakan ustadz, memuliakan tuan guru. Kita katakan gak demikian caranya. Ya, itu berlebih-lebihan. Ya secara adab syar'i itu tidak dibenarkan. Allah Ta'ala. Jadi maksud ulun, terkadang tidak semua yang kita anggap baik dari adab ya yang mungkin kita saksikan di sebagian masyarakat itu ternyata bertentangan dengan dalil. Makanya dalam hal adab, dalam hal akhlak itu pastikan apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini Syekh menyebutkan tentang apa definisi dari al-adab. Beliau mengatakan adab secara istilah adalah ma yahsunu lin nafsi min al-akhlaqil hasanah wal khisalil hamidah. Adab itu adalah apa yang ada pada diri seseorang dari akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang terpuji. Fal adabu huwa ijtihadul mar'i fit takhalli 'anil radha'il wal akhta'. Maka adab itu adalah ketika seorang hamba itu berusaha menghindarkan dirinya dari segala bentuk kesalahan-kesalahan. Ketika seseorang menghindarkan dirinya dari segala bentuk keburukan-keburukan, wa tahalli bil fadaili wal makrumat awal mukarramat, dan dia berusaha, jadi selain dia jauhi segala bentuk sikap-sikap buruk, ya sikap-sikap yang rusak, yang salah, dia pun juga berperangai, dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia dan utama. Ya, itu dia definisi dari al-adab. Nah, sekarang kita akan bahas tentang al-adabu ma'allah. Ya, bagaimana adab seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, manzilatul adab min a'zamil manazil wal maqamat wa a'zamiha sya'nan wa akbariha qadran fahiya jami'atun li khisalil khair min kulli qawlin wa fi'lin hasanin wa a'zamul adab wa jalul adab ma'allah ta'ala. Jadi kedudukan adab dalam agama kita ini adalah sangat tinggi. Ya. Dan adab yang paling besar yang semestinya seorang lakukan, seorang hamba praktikkan dan amalkan dalam kehidupannya adalah adab yang berkaitan dengan
bagaimana adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi adab itu ada bagian-bagian. Nah, yang paling tinggi adalah bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan segala-galanya kepada kita. Ya, ini adab yang paling tinggi yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Ya. Kadang kalau ada orang yang ngasih kita sesuatu, dia sering ngasih kita, ngasih duit, mungkin ngasih makanan, dia sering nolong kita. Kira-kira kita beradab enggak sama orang ini? Kita akan berusaha bersikap baik enggak kepada orang ini? Oh, pastinya kita akan berusaha. Oh, ini orang ini sudah banyak jasanya kepada saya, maka saya harus memperbaiki adab saya kepada dia. Saya harus bersikap baik kepada dia. Saya harus berakhlak mulia kepada orang ini. Padahal pemberiannya tidak seberapa dibanding karunia Allah. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita segala-galanya. Ya, dari umur, dari rezeki, dari nikmat iman, nikmat Islam dan seterusnya. Maka oleh karena itu semestinya bagi kita untuk menjadikan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah adab yang tertinggi. Ya. Dan ini adab yang paling wajib kita tunaikan. Itu adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bil adabi ma'allahi ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Husnul inqiyadi lahu subhanahu. Pertama adalah dengan seseorang itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tunduk patuh dengan perintah-perintah Allah. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, semestinya bagi kita untuk melaksanakannya sesuai kemampuan kita. Sebaliknya, apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kepada kita, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Nah, ini bentuk adab kita kepada Allah. Ya, kadang ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita itu kadang lebih beradab kepada manusia dibanding kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya dalam hal ketundukan dalam perintah ini. Ya, seorang dia punya atasan, mungkin atasannya sudah banyak berbuat baik kepada dia. Padahal dia begitu taat kepada atasannya. Ketika disuruh mengerjakan sesuatu, dia akan berusaha mengerjakannya sebagus, sesempurna yang bisa dia lakukan. Ya, itu kepada manusia. Dan sebagian orang begitu perhatiannya. Ya. Nah, sekarang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita segala-galanya. Karena ada sebagian orang ya asal-asalan dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini salah satu bentuk adabnya kepada Allah yang telah memberikan kepada dia ya segala sesuatu. Maka kata beliau di sini, husnul inqiyadi lahu subhanahu. Itu bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan seseorang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah Allah yang paling tinggi, yang paling besar, yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala amal ibadah yang dia lakukan. Ya.
maka bentuk tidak beradabnya, atau bahasa lebih kasarnya, bentuk biadabnya ya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia menyekutukan Allah. Ketika dia berbuat kesyirikan, itu bentuk tidak beradabnya yang paling buruk seorang makhluk kepada Al-Khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu adalah ketika engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan, memberimu rizki, memberimu segala-galanya. Malah engkau sekutukan Allah, engkau duakan Allah, engkau jadikan tandingan bagi Allah. Ini kan namanya ya sikap, bisa kita katakan biadabnya seorang makhluk kepada Al-Khaliq. Ya, tidak beradabnya makhluk kepada Al-Khaliq. Sudah dikasih segala-galanya, malah Allah diduakan. Ya Allah disekutukan. Ini kurang, ya sangat-sangat kurang beradab begitu. Udah dikasih nikmat, malah dia justru berterima kasih kepada selain Allah misalnya. Ya, berterima kasih misalnya kepada patung, kepada pepohonan, kepada bebatuan, atau kepada penunggu. Misalnya ada ya nelayan di sebuah pantai misalnya. Wah, kebetulan dia dapat hasil nangkap ikan yang sangat banyak. Nah, untuk mengucapkan ya menampakkan rasa syukurnya, apa yang dia lakukan? Dia pun melarung kepala kerbau atau misalnya ayam ya sebagai rasa syukurnya kepada penghuni pantai. Nah, ini kan sangat-sangat nggak beradab kepada Allah. Allah yang ngasih dia kenikmatan tersebut, malah syukurnya kepada hal-hal tadi. Ya. Dan inilah yang menjadikan kenapa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir khususnya, sebanyak apapun kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak beradabnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu, dengan dia menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia lakukan dari kebaikan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, seorang dia enggan untuk beriman kepada Allah, tapi dia orangnya akhlaknya baik, suka nolong, suka bantu orang, suka ngasih orang duit, suka ngasih orang makanan. Kira-kira ada nggak manfaatnya itu nanti di sisi Allah? Nggak ada. Kenapa? Karena dia ya walaupun dia bagus adabnya kepada manusia, tapi kepada Allah dia nggak punya adab. Dari mana kita tahu? Ya dengan dia menyekutukan Allah, dengan dia berbuat kekafiran, kekufuran, kemusyrikan. Makanya kekufuran, kemusyrikan itulah yang akan menghapus amal soleh atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah dari Kitabul Adab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.